Kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pada saat itu sekitar pukul jam 12 malam, aku sedang menonton film horor di televisi. Aku menonton film horor tersebut bersama sepupu aku, Anto namanya. Sedangkan kedua orang tuaku dan kakak serta adikku sedang pergi keluar kota. Dikala aku dan sepupuku Anto sedang menonton film horor, ternyata sepupuku Anto malah tertidur di sofa. Tidak lama setelah itu, saat itu Anto seperti terbangun dan sedikit mengigau. Sambil memejamkan matanya, dia pun berkata kepada aku yang sedang menonton TV, "Siapa yang nyapu malam-malam gini?" Aku melihat Anto bicara tetapi matanya terpejam. Aku tidak menghiraukan karena aku pikir dia sedang mengigau atau mimpi. Setelah beberapa menit, dia kembali berbicara hal yang sama, akan tetapi dengan keadaan mata terbuka dan dia terbangun. Secara spontan aku menjawabnya, Sebelum menonton, pastikan sudah menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan thumbs up dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Setelah beberapa menit, dia kembali berbicara hal yang sama, akan tetapi dengan keadaan mata terbuka dan dia terbangun. Secara spontan aku menjawabnya, "Siapa yang nyapu sih, Tok? Nggak ada suara apa-apa kok. Kamu ngigau kali." Tidak lama setelah itu, Anto kembali tertidur. Waktu berjalan, seiring film yang aku tonton pun selesai. Karena acara TV selanjutnya kurang menarik, aku memutuskan untuk tidur bersama sepupuku di sofa. Saat mulai memejamkan mata, samar-samar aku mendengar suara orang yang sedang menimba air di sumur. Kebetulan tetangga aku memiliki kamar mandi dengan sumur di luar, dan aku pikir mungkin itu tetangga aku yang sedang ke kamar mandi untuk buang air. Setelah itu, suara itu menghilang. Beberapa menit kemudian, keadaan sangat sunyi. Aku mengumpat dalam hati. Mataku sulit terpejam karena aku minum kopi saat aku menonton tadi, sehingga membuat rasa kantukku menghilang. Tidak lama setelah itu, aku mendengar suara seperti orang yang sedang menyapu. Dalam hatiku pun berpikir, astagfirullahaladzim, kok beneran ya? Kayak ada orang nyapu di depan. Padahal saat sepupuku Anto berucap hal tersebut, aku tidak mendengarnya sama sekali. Kebetulan halaman rumahku adalah pekarangan yang cukup luas dan terdapat beberapa tali tambang terhubung antara tiang untuk menjemur pakaian. Aku tidak menghiraukan suara tersebut. Aku kembali mencoba untuk memejamkan mata, namun kembali terdengar suara orang beraktivitas. Kali ini seperti seseorang yang sedang memeras cucian basah yang hendak dijemur. Dan suara itu sangat terdengar begitu jelas di telingaku. Ya Allah, apalagi ini? Apa mungkin itu si Maija? Maija adalah seorang wanita yang menderita sakit jiwa atau tidak waras. Maija berasal dari kampung sebelah. Dia memang sering melakukan aktivitas kerja di beberapa rumah di daerah kami, yang semuanya itu dilakukan pada malam hari. Sudah bertahun-tahun orang gila ini selalu melakukan aktivitas menyapu atau memotong rumput di halaman rumah orang, sehingga apabila pagi hari keadaan halaman rumah sudah bersih, karena malam harinya si Maijah lah yang telah melakukannya. Dan warga pun tidak mengetahui alasan orang gila yang satu ini membersihkan rumah-rumah orang. Akan tetapi yang aku tahu, si Maijah sudah 1 minggu ini sakit dan hanya diam di rumahnya. Tapi kenapa malam ini Maijah keluar dan berada di depan rumahku? Aku hanya berpikiran kalau Maijah itu sudah sembuh. Ya, mungkin saja Maijah memang sudah sembuh, dan logikaku mengiyakan aja hal itu.
sekedar untuk mengurangi rasa takutku malam itu. Setelah beberapa kali suara-suara aktivitas yang berada di halaman rumahku terasa begitu mengganggu, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk menegurnya dengan bertanya, di situ Mak Ijah ya? Sana pulang, udah malam, jangan kerja malam-malam, ganggu orang tidur aja. Mak Ijah pulang aja sono. Tetapi yang ada hanya jawaban tertawa sesaat. Setelah beberapa lama suara itu lenyap dan kembali terdengar suara aktivitas orang yang sedang menyapu. Dan kali ini lebih keras terdengar. Karena aku terganggu dengan suara itu, aku membangunkan sepupuku Anto untuk menemaniku melihatnya ke depan. Dengan sedikit menggerutu, akhirnya sepupuku Anto mau menemani aku ke halaman depan. Setelah aku membuka pintu, aku langsung berkata, Maija, kamu ganggu orang tidur aja, pulang sana. Dengan pandangan mencari di mana lokasi Maija berada. Namun spontan, aku sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku menunjuk ke arah tempat jemuran. Disusul sepupuku Anto yang melihat arah yang aku maksud. Kami berdua terkulai lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali, karena yang kami lihat itu adalah sesosok wanita di kegelapan dengan rambut sedikit kumel dan tidak terawat, dan menggunakan pakaian daster ibu-ibu hamil. Ia memandang kami berdua dengan raut wajahnya yang sedang tersenyum dan sangat menyeramkan. Matanya merah menyala. Tubuhnya memang terlihat jelas seperti manusia. Akan tetapi keadaan tubuhnya bergerak ke kanan dan ke kiri seperti mengikuti arah angin. Dengan raut muka yang menyeramkan itu, membuat kami berdua sadar bahwa itu sebenarnya bukan Mak Ijah. Dengan keadaan yang sangat teramat kaget, aku membaca doa dan ayat kursi untuk menenangkan pikiran dan hati. Perlahan sosok tersebut menghilang seperti terbawa angin. Dan seketika itu kami berdua tersadar. Kemudian kami cepat-cepat menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Lalu kami menutup muka kami dengan bantal tanpa ada sepatah kata pun antara aku dan sepupuku Anto. Dalam ketakutan akhirnya kami pun tertidur kembali. Keesokan paginya, setelah kami bercerita kepada tetangga tentang kejadian semalam, barulah kami tahu bahwa Maija itu sudah seminggu yang lalu meninggal dunia. Dan malamnya yang kami lihat itu adalah benar arwah atau jin yang menyerupai si Maija yang sedang beraktivitas layaknya Maija yang masih hidup. Konon si Maija meninggal karena sebelumnya sakit selama 1 minggu dan kondisi badannya tidak membaik. Telah diketahui, ternyata ia memakan daging sapi matang di piring di halaman rumah seorang warga yang telah diberi racun, yang sengaja untuk menjebak atau membunuh anjing liar yang suka memangsa ternak-ternak warga pada malam hari, seperti kelinci, ayam, dan anak kambing. Kami sungguh terkejut akan hal itu. Ternyata Maija tidak sengaja memakan makanan racun yang sebenarnya racun itu untuk anjing-anjing liar. Aduh, kasihan sekali Maija. Semoga Maija tenang di alam sana.